Assalamualaikum hororis. Jumpa lagi di channel RMB Mistis. Di channel ini saya akan menceritakan obrolan ringan masyarakat dalam kemasan cerita misteri. Dan untuk video kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Susuk Mayat. Lalu seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja, dan ini dia part 3, Susuk Mayat Sarminah. Di suatu pagi, sepulang dari hutan, Sarminah mendapati Boibah terkapar di halaman rumah. Ia meninggal. Malangnya nasib Sarminah. Ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Boibah selalu ada dalam benaknya. Apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarminah menangis terseduh-seduh. Ia mewarisi profesi Boibah, jadi tukang pijat. Demi mencukupi kebutuhan hidup, ia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya keras. Tak jarang, mereka juga bau ketiak. Terkadang Sarminah muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarminah tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya, ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun, orang-orang selalu meledeknya. Bahkan orang-orang itu bersumpah demi semua dedemit di muka bumi ini. Bagi mereka, Sarminah mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek sepertimu, Sarminah. Jangan mimpi, sangat mustahil. Mau sampai kiamat pun kau tidak akan pernah bisa jadi penari ronggeng. Kau pantasnya jadi demit, Sarminah. Kan keturunan demit, ya wajah kok jelek banget. Begitu cacian yang sudah biasa didengar Sarminah. Ada kalanya ia putus asa dan mengubur impiannya itu. Tapi Sarminah selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, ia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu dipadati penonton. Sarminah sampai harus naik ke pohon duku agar bisa melihat para penari ronggeng. Setelah beberapa menit di atas pohon, ia merasa pegal kemudian turun. Tiba-tiba terpikir di benaknya, ingin sekali Sarminah melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini, ia memang penasaran bagaimana cara mereka mematuk diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarminah mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu, Sarminah mengintip pelan-pelan. Dilihatnya para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik, tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus. Sarminah menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus memupuk wajahnya dengan bedak. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumairah menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajah. Ia menoleh ke arah Jumairah. "Iya, buang saja." Dilemparlah pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarminah melihat pakaian ronggeng yang dibuang. Segera ia memungutnya, kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tidak disangka-sangka pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira, ia menari-nari di belakang tenda layaknya penari ronggeng. Tak terasa kakinya tersandung akar pohon duku. Tubuhnya terjerembab ke semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda. Ternyata si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarminah, dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarminah buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarminah bisa membawa sial. "Oh, rupanya kau Sarminah," ucap Jumairah. "Maling kau ya?" Sekar membentak. "Kita habisi saja dia." Komariah mengusulkan ide kejam. Dengan sadis, mereka menyeret Sarminah ke tengah-tengah penonton. Mereka menelanjanginya. Sarminah kemudian lari sambil menangis.
Ia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Sarmina tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, ia menangis terseduh-seduh di pinggir pusara ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula, dari kegelapan di antara batang-batang pohon, muncul sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarmina. "Kau rindu ibumu, hah?" tanya kakek tersebut sambil melangkah mendekati Sarmina. Sarmina waspada. Walaupun ia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru menyeka air mata yang menjuntai di pipinya, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Bulan sedang terang benderang menyinari malam. Semakin dekat wajah kakek itu, semakin jelas terlihat. Rambutnya gondrong, warna hitam berselang putih karena ada ubannya. Ia punya brewok yang sudah berwarna putih. Ada tai lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya. "Jangan takut, aku Sadiman," kakek itu menyunggihkan senyum. Tetap saja Sarmina waspada. Ia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan. "Aku baru selesai ziarah dari makam istriku. Kau Sarmina kan?" Sarmina mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarmina. Pasti karena wajahnya buruk dan mengerikan. Manusia memang gampang dikenali kalau wujudnya tidak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. "Aku dengar kau ingin menjadi penari ronggeng." Tanpa menjawab Sadiman, Sarmina lari berbirit-birit menjauh dari kakek tersebut. Ia takut diperkosa oleh kakek itu. Walau Sarmina jelek, tetap saja ada kemungkinan ia diperkosa. Sampainya di rumah, Sarmina mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian menangis kembali. Tidak pernah terpikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan umum. Malam itu juga, dendam tumbuh dengan subur dalam dadanya. Ia ingin menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Sore itu, Sarmina sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur. Sarmina mengerutkan dahi. Sisa pakaian di ember yang belum dijemur ditinggal begitu saja. Ia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar semakin jelas, dan di bawah pohon durian, ia melihat Sadiman beserta 3 orang kawannya sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka, ada seorang gadis perempuan yang masih kecil. Mungkin umurnya baru 8 tahun. Ia menari dengan lincah layaknya ronggeng kawakan. Sarmina mengintip dari bilik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek tersebut? Kenapa dia punya grup ronggeng? Sadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Ia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Sadiman dengan tatapan heran kenapa permainan dihentikan. Sambil tersenyum, Sadiman melangkah mendekati Sarmina yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarmina beranjak pergi. "Sarmina, tunggu!" pinta Sadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarmina mau berhenti. "Kau suka menari kan? Bagaimana kalau kau ikut grup ronggengku?" "Iya benar, kami setuju bah. Kita butuh penari," timpal tukang gendang. Ia ikut menghampiri Sarmina. "Apa kalian mau menerimaku yang berkupa ini?" tanya Sarmina sambil tertunduk. "Ah, tidak masalah. Yang penting kau bisa menari," jawab Sadiman. "Kenalkan, ini Icung, Kurawa, dan Sarkam. Mereka semua pemain musik. Sedangkan ini yang cantik dan lucu namanya Melati, cucuku. Dia senang sekali menari." Sadiman menyentuh pundak cucunya. "Aku Sarmina. Kami semua sudah kenal kamu Sarmina," ujar Icung sambil tersenyum ramah. "Selamat bergabung Sarmina." Melati tersenyum. Malu-malu Sarmina menerima tawaran tersebut.
Dan semenjak saat itu, Sarminah bergabung dengan grup ronggeng Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tapi juga ke kampung-kampung lain seperti Parakan Busi, Cirinten, dan kampung Babakan Haur. Wajah Sarminah yang buruk rupa malah menjadi daya tarik sendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarminah yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sekali menyawer Sarminah. Namun, tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Aci, seorang penari ronggeng yang sangat benci grup mereka, apalagi pada Sarminah. Menurutnya dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka malam itu sepulang menari, Sarminah didatangi Aci dan dua orang lelaki berbadan kurus, yang tak lain adalah pesuruh Aci. Mereka menyeret Sarminah lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali Aci melontarkan sumpah serapah. Sarminah berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya karena rumah peninggalan Boibah itu terpisah dari pemukiman warga. Aci tahu kalau Sarminah yang menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman. Maka dari itu, dialah yang harus diberi pelajaran. Aci mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarminah ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah, dan pergelangan kaki kirinya patah. Aci sengaja mencederakannya agar dia tidak bisa menari lagi. Di tengah kegelapan, Sarminah berteriak kesakitan sambil menangis minta tolong. Tubuhnya mulai melemah, matanya perlahan terkatup. Ia tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat Sarminah tersadar, ia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya. Melati mengambilkannya minum, sementara Sadiman duduk di samping Sarminah. Wajahnya terlihat khawatir. Ia membasuhkan kain basah pada luka di lengannya Sarminah. Sesekali wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. Siapa yang berbuat ini padamu, Sarminah? Aci, bah. Dia membawa dua orang lelaki untuk memukuliku. Seketika Sarminah beradu kesakitan saat hendak menggerakkan kaki kirinya. Kurang ajar, biar ku beri pelajaran dia, delik Sadiman. Jangan, bah. Dia banyak pesuruhnya, sangat berbahaya, bah. Sadiman tertunduk. Ada benarnya juga perkataan Sarminah. Aci itu orang kaya. Dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang terbukti, kemauan Aci terkabul. Sarminah tidak akan bisa menari lagi. Kakinya cedera. Lagi pula Aci juga mengancam akan membunuh Sarminah. Jadi walaupun sembuh, ia tidak berani menari lagi. Aku tidak bisa menari lagi, bah. Aku akan menyembuhkanmu, kata Abah Sadiman. Kakiku patah, bah. Sadiman terdiam. Ia melihat tulang kaki Sarminah yang menonjol keluar. Sangat parah dan sulit disembuhkan. Kakiku mungkin harus dipotong. Air mata keluar membasahi pipi Sarminah. Sarminah, kalau kau mau, Abah bisa bantu kamu untuk menanamkan susuk mayat dalam tubuhmu. Susuk mayat? Dahi Sarminah mengkerut. Ia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. Ya, kau akan sembuh kembali. Bukan hanya itu Sarminah, tapi wajahmu juga akan berubah jadi cantik. Syaratnya apa, bah? Makan daging mayat orang yang baru meninggal. Tidak, bah, aku tidak sanggup. Sarminah menolak. Sadiman mengembuskan napas berat. Kakimu akan membusuk, Sarminah. Sadiman melirik kaki Sarminah yang tulangnya menonjol. Potong saja, bah. Lagi pula aku sudah terbiasa cacat. Sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku punya kaki buntung. Melati mendekati kakeknya. Ia memendangi Sarminah dengan penuh iba. Sadiman tidak mau memaksanya.
untuk menggunakan susuk mayat. Ia akhirnya hanya mengobati Sarminah dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama luka Sarminah semakin parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga pada suatu sore, ia meminta Sadiman memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain saat sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Seketika, kakinya yang busuk tersebut putus. Ia menggerang-gerang sambil menangis. Suaranya membuat sekawanan burung pipit di dahan pohon kecapi terbang berhamburan. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Setiap hari, ia mengganti kain pembungkus kaki Sarminah. Anehnya, luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah, mengeluarkan bau busuk, memar menjalar ke betis Sarminah. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya. "Abah!" Tengah malam Sarminah membangunkan Sadiman. Ia tidak kuat menahan sakit. "Iya, Sarminah." Masih dalam keadaan kantuk, Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. "Susuk mayat itu, apa aku masih boleh memakainya?" "Tentu, Sarminah. Kau akan sembuh dan berwajah cantik. Berikan aku susuk itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit." "Baik, nanti Abah carikan daging mayat manusia." Sadiman menyeringai senang. "Berapa banyak aku harus memakannya?" "Semua, Sarminah. Semua bagian tubuhnya, kecuali tulang." "Aku tak mampu, Bah." "Tidak perlu sekali habis. Kau bisa menghabiskannya berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa aku benar-benar akan sembuh, Bah?" "Setelah kau selesai memakan mayat itu, Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu. Begitu, lekas carikan mayat untukku, Bah." 1 bulan berlalu, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu, kaki Sarminah semakin parah, membusuk hingga menjalar ke paha mengundang lalat-lalat hijau yang selalu dihinggap di kakinya. Sadiman kebingungan. Kalau tetap dibiarkan seperti itu, Sarminah bisa meninggal. "Lati, Abah titip Sarminah, ya. Tolong kau jaga dia. Abah ada urusan di kampung seberang." Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya, tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapat mayat segar. Hingga akhirnya, ia menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Balangadang, ia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda. Wajah Sadiman seketika cerah. Ia membuntuti proses pemakaman tersebut, dan ternyata yang meninggal adalah seorang lelaki. Malamnya saat semua warga sedang terlelap tidur, Sadiman mengendap-endap ke pemukiman warga. Ia mencuri cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu, ia segera ke pemakaman untuk menggali kuburan orang yang baru meninggal tadi siang. Dengan tergesa-gesa, ia mulai membongkar kuburan. Keringat membasahi seluruh badan. Sekali ia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Selang beberapa saat, ia berhasil mengangkat mayat itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi sialnya tidak muat. Sadiman mengeluarkan sebuah golok. Ia memotong bagian perut mayat itu hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung. Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri. Dengan susah payah, Sadiman berhasil membawa mayat itu. Ia keluarkan isi karung di hadapan Sarminah. Ketika wanita itu mual melihatnya, untung saja Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya. Lama berhari-hari Sarminah dikurung di dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk karena Sarminah sedang berusaha untuk menghabiskan seonggok mayat. Di dalam kamar itu,
Ia memakannya sedikit demi sedikit. Tidak jarang Sarminah muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap Sarminah. Setelah 1 minggu, akhirnya ia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang berulang saja. Setelah tahu kalau Sarminah telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarminah dan perutnya. Sarminah menjerit kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra, bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah, memenuhi kamar Sarminah. Ia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarminah yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Bibirnya tipis imut, wajahnya putih dengan tai lalat kecil di pipi sebagai pemanis. Matanya sipit, rambutnya tergerai indah sepinggang. Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi. Pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman menutupi tubuh Sarminah dengan kain. Semenjak saat itu, Sarminah berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menari dengan grup Ronggeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal. Grup Ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali 2 kali, Acih mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya susuk mayat, wanita itu makin sakti. Semua pesuruh Acih kalang kabut, tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Tahu-tahu, Sarminah menggunakan nama punggung Nini Bogem. Tidak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarminah si tukang pijat itu sudah mati. Sadiman dan Melati juga merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarminah hidup panjang umur sampai Ronggeng tidak lagi laku. Hingga pada suatu hari, ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Susuk itu ya susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu, kecuali Sadiman. Sobat RMB Mistis, itulah tadi cerita misteri yang berjudul Susuk Mayat Nini Bogem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.